Inna ad-dina 'indallahil Islam. Jadi saya benci banget sama yang namanya Islam dulu. Sampai sekesal itu. Iya dong, karena kan kayak apaan sih ribet gitu 5 kali doa ngapain nih mempersulit gitu kan. Jumpa sama saya yang dari Katolik yang tertib juga. Jadi kita tuh ibarat kayak kutub utara dan kutub selatan. Ya. Oh, gitu. Ya Allah, jam 3 pagi masih aja sholat bangun dinyalain lampu gitu kan. Jadi saya kesel kan Mas. Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah, cari mati nih Ustaz gitu. Dengan pedenya saya pakai rok pendek, datanglah saya ke Masjid Al-Huriyah ke DKM ya kan. Ustaz, saya mau masuk Islam. Assalamualaikum Mbak Arnita Rodelina Turnip ya. Iya, Masya Allah. waalaikumsalam. Mbak Arnita ini atau Alifah, iya Mbak Alifah itu seorang mu'alafah ya di tahun 2015. Iya, Masya Allah. 2015. Udah 7 tahun ya. Udah berarti. Mbak Arnita ini pernah juara 2 ya lomba kimia. Iya, itu Olimpiade Sains Nasional Kimia waktu Nasional ya? waktu SMA, tapi cuma sampai provinsi waktu itu. Oh. Jadi juara 2 di kabupaten, lanjut ke provinsi gitu. Lanjut ke provinsi. Daerah Daerah kabupatennya. Mm-mm. Kalau kabupatennya Simalungun, kalau Simalungun. provinsinya Sumatera Utara. Sumatera Utara. Hingga akhirnya mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah sana Iya. di IPB Bogor ya. Iya. Jurusan apa Mbak? Kalau dulu awal masuk itu jurusan silvikultur, Silvikultur. Fakultas Kehutanan gitu. Tapi Fakultas Kehutanan, oke. sekarang lulusnya dari Departemen Manajemen, jurusan Manajemen, Mm-mm. Fakultas Ekonomi Manajemen. Oh bisa pindah gitu ya? Ada ceritanya. Oh ada cerita, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Iya, ya. betul. Tapi juga menarik kalau misalnya orang yang pintar kimia tapi belajar silvikultur emang ngaruh ya? Nyambung ya? Nyambung banget, Oh, justru nyambung banget ya? Karena silvikultur itu kita akan belajar tentang kultur jaringan dari tumbuh-tumbuhan dan senyawa-senyawa kimia yang mempengaruhinya. Ya kok mau ya belajar gitu ya? Tapi memang kan setiap orang kan punya ketertarikan masing-masing ya. Betul. Mungkin kalau gue kan lebih ke komunikasi, Betul. ngobrol atau apa sosial ya. Mungkin kalau Mbak Arnita lebih ke arah-arah IPA kali ya. Iya, dulu anak IPA di SMA-nya. Masya Tapi Allah. ini malah lulusnya SE sekarang. Oh Jadi SE ya, bisa karena dikatakan- manajemen ya. Masya Allah. Nah Mbak Arnita ini kan waktu itu sempat cukup terkenal nih di media nih. Oh iya. Bahwasannya Mbak Arnita ini seorang mu'alafah dalam kurun waktu 1 minggu di IPB Iya. waktu itu. Tuh bisa ceritain gimana kok bisa seminggu akhirnya punya memantapkan hatinya untuk hijrah. Aduh, kalau itu ditanya berarti panjang nih Iya ceritanya. boleh. Cerita aja nggak apa-apa. Jadi kalau dibilang saya itu mualaf dalam kurun waktu 1 minggu di IPB itu betul. Mm-mm. Tapi prosesnya nggak instan dalam 1 minggu itu, bukan. Oh artinya nggak ketika 1 minggu itu baru tahu langsung? bukan. Oh tidak ya. Sepenuhnya tidak seperti itu. Tapi dikatakan seperti itu iya juga begitu kan. Karena memang dari dulu saya kecil gitu, orang tua saya itu ibu saya ini Islam yang menikah dengan ayah saya itu masuk Kristen. Ibu saya dulu guru ngaji malah. Hijrah justru ya. Guru ngaji dulu, terus nikah sama ayah saya masuk Kristen gitu. Jadi memang dari kecil saya udah terbiasa untuk hidup berdampingan. Saudara-saudari dari ibu saya kayak uwa, paman itu kan Islam ya. Jadi kalau dulu tuh ada puasa gitu kan, sahur saya ikut sahur, tapi siang saya makan gitu. Kalau buka saya ikut buka juga gitu. Terus, Jadi rukun lah ya. iya rukun. Iya, artinya di keluarga itu Rukun. ada perbedaan keyakinan, namun tetap akur, tetap Iya, baik, tetap iya, nyaman iya, berkeluarga. Betul. Tapi memang pengenalan itu bukan berarti dari IPB-nya justru ya, dari keluarga sendiri Bukan ya. ya, dari keluarga itu kita sudah seperti itu. Nah, lanjut awalnya itu saya disekolahkan sama ayah saya di SMA Katolik gitu. Nah, di SMA Katolik itu biasalah kita kan memang diajarkan untuk selalu mencintai yang mereka. Jadi saya benci banget sama yang namanya Islam dulu. Sampai sekesal itu. Iya dong, karena kan kayak apaan sih ribet gitu 5 kali doa ngapain nih mempersulit gitu kan. Nah, sampai akhirnya singkat cerita saya lolos nih beasiswa utusan daerahnya ke IPB gitu. Di IPB itu kan semuanya kan berhijab ya. Emang Apalagi iya? Oh, berhijab Masya Allah. yang mahasiswanya itu apalagi
kalau tingkat pertama itu kita di asrama, wajib di asrama dulu waktu tahun 2015 tuh. Jadi Tahun pertama ya. tahun pertama itu kita wajib di asrama. Jadi di asrama itu memang pakaiannya harus yang muslimah untuk yang beragama muslim seperti itu. Pakai jilbab dan sebagainya. Bayangan saya dari Sumatera nih ya, orang daerah. Kalau kuliah di Jakarta tuh kayak yang di FTP gitu, pakai rok pendek gitu. Oke. Jadi akhirnya saya tuh datang ke asrama pakai rok pendek, pakai tank top gitu kan. Sampai satpamnya, mbak Kadia. Saya ditutupkan pakai taplak meja gitu, saking saya tuh pendeknya gitu. Nah akhirnya saya dapat kamar yang sama teman saya, dia tuh ternyata punya background agama yang bagus gitu. Kalau nggak salah tuh dia SMA-nya pesantren atau apa gitu ya. Pokoknya dia tertib gitu. Nah, jumpa sama saya yang dari Katolik yang tertib juga. Jadi kita tuh ibarat kayak kutub utara dan kutub selatan ya. Oh, gitu. Dan itu dalam satu kamar ya, itu ya. Kita sebenarnya satu kamar bertiga, tapi satu orang lagi tuh orang Bogor. Jadi orang Bogor ini pulang-pulang aja. Dia tuh nggak stay di situ. Yang stay itu saya sama dia gitu. Dia itu tahajud iya gitu. Tadarus iya gitu kan. Jadi saya kayak, ya Allah, jam 3 pagi masih aja sholat bangun dinyalain lampu gitu kan. Jadi saya kesel kan mas gitu. Nah, terus dia dari yang tahajud ke nunggu sholat subuhnya itu loh, baca Quran. Itu kan baca Quran tadarus, kan dia tadarus ya namanya. Nah itu dia pakai suara gitu loh. Terus saya bilang, bisa nggak baca dalam hati aja gitu. Kata dia, nggak bisa, kalau baca Quran itu memang harus dilafalkan, jadi kita tahu mana benar salah pelafalannya gitu. Terus dalam hati saya, oh begitu, oke, kalau kamu kayak gitu aku juga bisa. Hari besoknya gitu, saya juga di Katolik itu kan ada ya namanya doa malam, doa novena gitu. Saya ikut juga nih. Saya balas nih kan, saya ibadah juga nih gitu. Terus dia bilang, ngapain sih nih gini? Loh, aku kan baca kitab juga, emang nggak boleh? Kau aja boleh gitu. Iya, tapi kan kalian itu nggak harus dilafalkan ya. Toh juga yang kau baca bahasa Indonesia, kata dia kan. Terus dalam hati iya juga sih gitu kan. Tapi tetap nggak terima kan, namanya orang Batak dan masih anak kecil yang egonya tinggi banget waktu. Orang Sumatera banget nih ya. Senggol bacok nih. Jadi singkat cerita tuh kita berantem sampai SR tuh datang gitu. SR tuh kayak yang kakak residennya lah gitu. Jadi sampai berantemnya sampai ada kakak-kakak kelasnya juga ya. Orang Medan nih bro. Iya benar. Kok jadi saya takut ya jadi host di sini ya. Jadi kayak gitu sih ceritanya. Kita dipisahkan nih dalam satu kamar itu satu malam tuh saya pindah ke kamar teman saya. Dia juga gitu untuk menenangkan suasana begitu kan. Terus saya jadinya kayak ngerasa malu, nggak enak lah gitu, masih sama teman sekamar berantem, udah anak baru gede lagi gitu iya. Terus ya udah masuk kamar saya, ya udah minta maaf ya minta maaf gitu. Oh tapi itu masih gesekan tuh ya? Masih tuh masih ada apinya nih. Nah terus karena tempat tidur saya itu di atas, dia di bawah, saya iseng nih kan buka-buka tuh. Nah waktu itu di YouTube itu lagi rame-ramenya yang Ustaz Zakir Naik, yang lagi tour ke seluruh negara tuh kan. Salah satu Indonesia. Terus kebuka nih sama saya. Terus dia bilang nih kan, kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Wah cari mati nih Ustaz gitu. Oh itu Zakir Naik statementnya seperti itu ya. Tapi saya di situ pakai handset sih, saya gengsi sama yang di bawah ya kan. Dan saya kan nggak suka sama dia, masa saya cari tahu tentang agama. Tapi itu gitu. Kesal banget itu. Oh iya dong, karena masa dia bilang kalau Islam itu lebih Kristen daripada Kristen sendiri. Saya nggak terima sebagai Kristen. Saya tuh terlahir Kristen, bukan Katolik. Tapi karena saya disekolahkan di Katolik, jadi kebawa ajarannya gitu. Nggak terima gitu sama statement itu. Setelah saya baca nih terus, dengar ya di YouTube itu, saya tonton sampai habis. Ustaz Zakir Naik kan typically selalu mengucapkan sesuatu itu berdasarkan kitab yang dituju gitu. Iya betul. Jadi kayak chapter Yosef chapter 9, chapter 2. Hafal ya, sedetail itu ya. Saya kayak oke, saya buka nih kan. Bener gitu. Chapter segini. Saya buka lagi. Bener gitu. Wah gila nih, gila lagi. Jadi saya buka lagi lebih banyak. Terus akhirnya masuklah perkuliahan minggu pertama ini. Di sini titik kritisnya. Saya tanya kepada kakak asistensi saya, kan kita kuliah agama Kristen itu ada kakak asistensi. Nah, saya tanya nih, Kak, kita kan di chapter ini kan dibilang kalau kita itu tidak boleh makan makanan yang haram dan minum minuman yang memabukkan. Tapi why kita minum
makan babi gitu. Bahkan ini salah satu yang menggelitik di aku tuh dari dulu, kita ke gereja itu perjamuan kudus dikasihnya anggur merah gitu sama roti. Oke, roti dibilang tubuh Kristus gitu, tapi kalau darah Kristus itu anggur merah, how gitu. Jadi mulai banyak pertanyaan-pertanyaan itu muncul ya. Iya, aku bilang this is not make sense, aku bilang. Karena dibilang tidak boleh minum yang memabukkan gitu, tidak boleh juga makan makanan yang haram gitu. Daging babi itu kan ada asal-usulnya di cerita di dalam Alkitab itu dibilang kalau dulu Yesus Kristus itu pernah mengusir roh jahat dari babi dari orang ke babi. Makanya babinya pergi membabi buta gitu. Nah, tapi kenapa kita makan? Kakak asistennya jawab apa coba? Kamu harus mempercayai apa itu Kristus. Kamu harus lebih banyak lagi. Jadi kayak hah? Gitu. Jadi pertanyaan lo justru gak terjawab ya Mbak ya. Jadi kayak kok gitu sih gitu. Ya kalau keimananmu semakin kuat maka kamu akan percaya. Nggak kayak gitu. Karena ya kita anak kecil dikasih jawabannya kayak gitu kan nggak puas. Betul, gitu kan. Betul, yang aku mau jawaban gitu loh. Ini bukan pernyataan kalau disuruh percaya. Siapa nggak tahu itu, aku pun dari dulu udah percaya gitu kan. Makanya aku masih masuk Kristen dari dulu gitu. Ya udah. Akhirnya saya kayak baca lagi pas pulang, buka-buka lagi. Terus Ustadz Somad, Abdul Somad juga saya buka lagi di YouTube juga. Wah gak bener nih gitu. Udah lebih banyak lagi ngelihat bukti-bukti yang dikasih Ustadz Zakir Naik. Bukan bukti-bukti sih, kayak ayat-ayat itu yang disampaikan. Yang akhirnya lu konfirmasi juga kan. Akhirnya saya bawa kan, saya ke sini itu bawa Alkitab saya waktu itu gitu. Saya buka tuh kan. Wah gak bener nih gitu. Ya udah, dengan pedenya saya pakai rok pendek, datanglah saya ke Masjid Al-Huriyah ke DKM ya kan. Ustadz saya mau masuk Islam. Ustadznya baru selesai. Ini hari Jumat banget. Ustadz dia baru mau siap-siap salat Jumat, udah megang sajadah, ustaznya sampai gedung jatuh sajadahnya. Saking kaget karena kan ini anak siapa gitu. Udah dia pakai celana pendek gitu kan. Saya benar-benar pakai hot pants gitu. Pakai celana pendek, ngomong mau masuk Islam, dia bilang, "Kamu duduk. Kamu tahu nggak semudah itu?" "Iya, Ustaz." "Saya tahu, tapi nggak apa-apa, saya masuk Islam gitu." "Kamu udah ngomong sama orang tua?" katanya. Nanti aja, masuk aja dulu gitu. Kaget dong ustaznya. Ya udah kalau gitu kamu besok kesini ya, kita ikrar gitu. Oke gitu. Nah kabar itu ternyata langsung menyebar secepat kilat. Cuar gitu kan. Satu IPB tahu, ke teman-teman saya yang dari Simalungun ini kita kan berangkat 18 orang waktu itu. Nah 18 orang itu langsung tahu. Dari 18 orang itu kalau nggak salah hanya beberapa yang jadi yang Islam gitu. Nggak ada setengahnya malah. Nah akhirnya saya dipanggil tuh sama kakak-kakak tingkat, apalagi kakak-kakak tingkat yang dari Simalungun kan. Kayak, kamu udah masuk Islam? Guncang lah semua, satu asrama juga guncang. Akhirnya saya hari Jumat itu dibawa ke kontrakan kakak tingkat. Jadi kalau kakak tingkat itu kan bukan tahun pertama lagi udah harus kontrak gitu. Betul. Jadi saya di situ dibawa dengan harapan untuk tidak jadi ikrar hari Sabtu. Oh. Jadi harusnya saya ikrar itu hari Sabtu, tapi jadinya hari Senin. Saya masih ingat tanggal 20 September 2015. Jadi harusnya Sabtu itu syahadat, jadinya hari Senin karena ada kejadian itu. Jadi saya ditahan tuh di kontrakan kakak tingkat saya tuh dari hari Jumat, Sabtu, Minggu. Saya sih nggak takutnya mereka nekat aja ngelakuin apa gitu kan. Kenapa? Apa ada pembahasan maksudnya membuat dari ilmiahnya atau seperti apa gitu? Bukan dari ilmiahnya sih. Jadi waktu saya dibawa ke kontrakan itu kan ditanya, kenapa kamu masuk Islam? Nah. Mereka membacakan saya ayat-ayat apalah gitu. Pokoknya dirundungkan lah semuanya. Terus saya bilang, Enggak ada karena siapa-siapa, bukan karena siapa-siapa, bukan juga karena menikah. Kalau dulu saya diisukan karena menikah, dekat sama laki-laki gitu. Sampai sekarang saya masih single gitu. Jadi mereka mikirnya karena itu kan. Mereka bahas sampai nggak tidur itu, tahap apa yang dibahaskan. Saya bilang kayak habis waktu kalian, nggak ada ujungnya nih. Aku masih tetap masuk Islam gitu. Mau kalian halangin, padahal masih Islam, gue bilang. Akhirnya mereka nyerah sendiri. Hari Minggu sore dibilang, ya udahlah kalau kamu mau pulang, tapi pikirkanlah lagi dek, katanya. Kalau bisa nggak usahlah kamu masuk Islam itu. Apalah di sana ada, udahlah di sini kita sama-sama bla 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 bla. Terus karena saya nggak mau memperpanjang, ya aku gituin aja. Akhirnya Senin kuliah. Saya datang, deng gitu kan. Tapi itu kan jam 3 ya ikrarnya saya.
jam 10 itu saya pulang dari kuliah itu ngantuk berat banget, ngantuk sampai katanya ada beberapa teman saya yang bangun, saya nggak kebangun, ngantuk banget, tidur aja. Saya itu berdoa sih, kalau memang bukan takdir saya untuk menjadi seorang muslimah, bangunin. Atau buat apa kek, sesuatu yang akhirnya menghalangin gempa kek, atau enggak jalan, kan waktu itu jalan kaki ya kalau dari asrama ke masjid itu nggak ada, anak pertama nggak boleh bawa kendaraan, atau ketabrak kayak sama bus kayak apa kayak, pokoknya hentiin aja gitu. Ya udah akhirnya kayak bangun nih jam 2 sampai ustadznya aja khawatir saya ngeprank gitu, kayak ini kok nggak ada, mana nih gitu, coba telepon kakak asramanya nelpon, ngetok-ngetok, gedor-gedor, saya nggak kebuka tuh kamar gitu. Akhirnya jam 15.10 saya dengan datang kayak udah nunggu ya Ustadz gitu. Dia udah kiranya ngeprank gitu kan. Jadi di situ kayak Ustadznya kayak kan, alhamdulillah datang. Jadi akhirnya ikrar lah saya di situ, sah tanggal 20 September 2015. Masya sah Allah. menjadi Islam. Dan ini agak menarik banget sih sebenarnya, tapi agak mengganggu di pikiran gua nih, Mbak. Artinya yang menjadi awal kekepoan, terus akhirnya observasi sampai akhirnya mengkonfirmasi ini benar atau tidak, itu lewat dari video Zakir Naik tadi. Iya, keponya sih udah lama, cuman memperkuatnya itu karena itu. Jadi kepo saya tuh kepo selalu dari kecil, dari saya SMA, dari sampai tadi. Tapi saya biasa kuliah. aja lah ya. Tapi gitu. kekepoan saya tuh nggak pernah dapet jawaban gitu loh. Jadi kayak saya kepo aja, tapi nggak ada yang bisa ngasih jawaban gitu. Berarti keponya itu sebenarnya udah dari dulu. Iya, saya selalu bilang sama guru agama saya itu, saya bilang, kenapa kalau di Islam dibilang Ismail yang dikorbankan, tapi kalau di Kristen kenapa Ishak yang dikorbankan? Kenapa beda? Aku gitu. Enggak, Ismail itu bukan anak Abraham. Pelakor. Kok kayak gitu? Enggak kayak gitu gitu. Jadi kekepoan saya itu nggak pernah dapat jawaban dari dulu. Sampai akhirnya saya dapat yang bisa konfirmasi kalau di chapter ini tertulis gitu. Jadi kan kalau misalnya buku yang kita anut aja mengatakan seperti itu, kenapa kita? Jadi gini, ideologinya adalah kalau kita mencintai seseorang, kita akan mengikuti apapun permintaannya, apapun urusannya, dan ngejauhin apa yang dia nggak suka, ya kan? Ke cewek aja kita gitu, atau ke cowok aja gitu. Nah, ini nih Kristen bilang kalau dia cinta Yesus, tapi dia melakukan apa yang dilarang, kayak makan makanan yang haram, minum minuman yang memabukkan gitu. Sedangkan Islam tidak mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan loh. Islam itu mengakui Yesus Kristus itu sebagai Nabi Isa. Tapi dia menjalankan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya. Jadi betul, emang Islam itu lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Akhirnya terjawab ya. Jadi di situ saya langsung gitu. Dan pertanyaannya, dengarkanlah. nah pertanyaannya, gimana respon temen yang di bawah yang kesel gara-gara rajin banget sholat dan tahajud itu? Wah, langsung pas mau denger saya gitu langsung meluk ya, Arnita gitu. Gitu. Ternyata kita tidak jadi berantem ya. Ternyata kita jadi sohib. Jadi bestie kayak Masya Allah. Dan sampai detik ini bagaimana perasaannya? Alhamdulillah, lebih gimana ya, kemana-mana tuh tenang, aman, gak ada rasa takut. Kepo nggak? Maksudnya kalau misalnya di agama sebelumnya, sebelum menjadi seorang muslimah, itu kan banyak keponya, kan? Akhirnya mencari tahu, observasi, konfirmasi tadi. Nah kalau ketika masuk Islam, kekepoan apa yang kira-kira muncul di diri Mbak Arnita itu? Kalau di waktu masuk Islam ini kekepoannya tuh banyak ajaran-ajaran atau yang beda-beda, kayak misalnya Salafi, Hanafi, Hambali. Nah itu tuh mazhab ya. Mazhabnya gitu. Nah itu beda gitu. Dulu lagi kalau ketemu di Turki kan, Islam Sunni gitu, yang mereka ternyata sholatnya selalu sholat sunnah dulu, baru di ini kan fardunya gitu. Sedangkan kalau kita kan ya udah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat gitu kan. Kalau di sana yang sunni ternyata mereka 4-8 kayak gitu. Jadi saya juga ketemu. Ikut berjamaah sebelum berjamaah sholat tapi sunnah dulu gitu ya. Kayak gitu. Kalau kita kan mayoritas di sini kan ya udah fardunya aja gitu. Kalau mereka, dan ada juga teman saya yang international student di IPB dari Afghanistan, ya kayak gitu. Dia pakai yang Sunni juga. Nah, kekepoan lu itu seperti apa? Akhirnya lu observasi juga, apa akhirnya terjawab juga nggak? Ya, tapi saya sekarang lebih kayak belajarnya dari YouTube aja gitu. Kalau misalnya
nanya orang, pernah kan saya dikasih murabiah gitu ya. Tapi nggak ada yang tahan sama saya. Maksudnya nggak ada yang tahan tuh. Saya orangnya nggak yang kalau diajar diam gitu kan. Saya kayak kok gitu. Kenapa? Jadi mereka kayak belum nyampe ilmu. Kalau udah murabiahnya ngomong saya belum nyampe kayak gitu, jadi kayak udahlah gitu, kayak saya malas datang besoknya gitu, karena saya nggak mau menimbulkan nanti saya goyang lagi gitu. Jadi kayak ya udah mending saya cari dari YouTube aja sendiri gitu. Sampai sekarang saya belajarnya lihat dari YouTube. Ada Zakir Naik, ada siapa? Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad. Ustaz Ali Hidayat. Ali Hidayat itu. Bukan yang satu lagi yang milenial banget. Ustaz Hana Taki. Hana Taki. Masya Allah. Aku bukannya yang itu. Lebih enak gitu loh. Kalau ke orang tuh kadang nggak bisa jawab terus, atau kadang dia ada urusan lain gitu kan. Jadi pengennya cepet-cepet aja gitu. Terus kayak waktu dulu ngajarin saya kan, saya masih ikro kan ya dulu. Jadi harus sabar dong gitu alibata. Nggak mungkin saya langsung bisa ini ngaji Al-Quran gitu ya. Jadi dia kayak hari ini harus siap ya ikro 1 gitu. Saya nggak bisa diajarin kayak gitu. Nggak bisa yang dibilang hari ini harus 1. Enggak, saya tipe orang yang memang kemauan aja gitu. Kalau misalnya saya mau pasti cepet nih gitu. Tapi kalau misalnya dipaksa nggak bisa. Anak muda banget sih. Gue juga anak muda, tenang aja. Tapi emang kita itu sebagai generasi milenial itu mungkin biasanya ya kalau dapat nasihat tuh selalu kamu itu harus fokus, kamu tuh harus ini harus ini. Memang di generasi sebelumnya itu terdidik disiplinnya tinggi. Iya betul. Nah kalau di generasi kita ini kan disiplin tinggi itu kita agak sulit ya untuk ikutin. Tapi memang kalau sudah kemauan kita akan ikut dan bisa mencapainya gitu. Betul. Keren. Nah ketika Mbak Arnita belajar nih terkait Islam, bahkan sampai alhamdulillah sampai hari ini, apa sih yang kesulitan Mbak Arnita belajar Islam itu? Kalau kesulitan belajar itu tadi yang membimbingnya itu. Yang membimbing tadi ya. Jadi butuh imam nih gitu. Sahabat Rukun, insya Allah muslimah, baik, pintar, dan tadi juga ketemu juga ramah banget. Tapi kalau udah galak-galak sih. Ya kayak gitu. Yang membimbing itu murabiahnya gitu kan, sama guru ngaji gitu. Banyak yang kayak nggak tahan lama gitu, karena tadi saya tuh nanyanya kenapa kok bisa kok gitu. Jadi kayak gitu. Nah ketika itu menginfokan ke orang tua bagaimana Mbak? Nah ini dia itu tuh gimana yang tuh? hidup saya tuh yang tadinya gini jadi gini. Jadi waktu itu udah ikrar nih kan saya. Kan saya tahu tipikal bapak saya yang tahu orang tua saya. Jadi memang saya tidak ngasih tahu ke orang tua sebelum saya masuk Islam, karena kalau tahu pasti nggak dibolehin tuh gitu. Jadi akhirnya saya telepon nih sama mak gitu. Kan di rumah cuma ada 1 handphone ya. Aku masih Islam gitu. Apa gitu. Kaget kayak disombetin. Terus bapak juga ngedenger kan, selalu di speakerin gitu. Kau kenapa masuk Islam, nanti dicabut beasiswamu itu katanya. Tapi secara ini tuh tidak masalah ya. Masalah, saya dikeluarkan dari kartu keluarga sampai sekarang. Makanya yang mau jadi kepala keluarga sulit ya.